Assalamualaikum Bu Asriani. Waalaikumsalam Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini Bu Asriani? Alhamdulillah sehat Pak Mus. Pak Mus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Asriani. Begini nih Bu As. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu As nih. Nah, pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching. Nah, pada coaching hari ini, coach atau coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian juga bagaimana Bu Asriani memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach tersebut. Lalu coach tersebut juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa nih Bu As juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu As, yang akan saya tanyakan kepada Bu Asriani yaitu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu selanjutnya nih adalah kompetensi mana nih yang ingin Bu Asriani kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi atau pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oke, selanjutnya nih indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Bu Asriani dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya ingin capai yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Begitu, Pak. Oke, baik ya Bu Asriani ya. Demikian dulu nih untuk observasi kita kali ini ya Bu ya. Selanjutnya silakan Bu Asriani melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Asriani. Selamat siang, Bu Neri. Gimana nih kabarnya? Selamat siang Bu Asri, sehat Bu? Sehat ya, Bu ya? Iya Bu. Baik, Bu Neri. Tadi bilangnya ada yang mau diceritain. Kira-kira mau cerita tentang apa nih, Bu Ner? Iya betul Bu Asri. Ini saya mau cerita. Kan tahun ini jadi wali kelas 1. Nah, kelas 1 sekarang itu hampir 90% anak-anaknya belum bisa baca dan menulis Bu. Berbeda sekali dengan siswa kelas 1 tahun lalu yang saya pegang juga. Tapi tahun yang lalu itu yang tidak bisa baca hanya 20%. Jadi dari jumlah 37 itu hanya 2 yang bisa baca untuk tahun ini. Oke, jadi Bu Neri tahun ini masih memegang kelas 1 ya Bu ya. Hanya mungkin berbeda kondisi dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 90% sudah bisa membaca, tapi kebalikannya ya Bu Neri ya. Hanya Iya, 20%. Mungkin sudah bisa membaca, mungkin hanya sekitar 2 orang dari sekitar 37 anak ya Bu ya. Yang bisa membaca di tahun ini ya Bu ya. iya betul Bu Asri. Jadi berbeda dengan kelas 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang Bu. Oke, kira-kira Bu Neri ingin mendapatkan tujuan apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin setelah saya bercerita kepada Bu Asri ini, saya ingin anak-anak itu segera bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Karena ini sebagai sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan belajar mengajar di mana murid harus memahami materi yang akan saya sampaikan. Tetapi anak-anak masih harus belajar membaca dan menulis seperti itu, Bu. Jadi Bu Neri ingin anak-anak ini bisa lancar membaca, menulis dalam waktu yang mungkin lebih singkat ya Bu ya, karena terkait memang dengan pembelajaran setiap harinya memang tidak bisa mengikuti dan tidak bisa membaca dan menulis, memang sedikit kesulitan seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu Neri, bagaimana
Bu Neri nanti bisa memberikan materi dan evaluasi pembelajaran kepada anak-anak. Begitu ya Bu ya? Ya Bu, betul sekali Bu Asri. Karena jika anak-anak belum bisa membaca dan menulis, bagaimana saya bisa menyampaikan materi dan evaluasi pembelajaran kepada anak-anak, begitu Bu. Baik Bu, kemudian menurut pengamatan Bu Neri nih, untuk bisa membuat anak-anak itu bisa membaca, menulis, dan menghitung dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama itu bagaimana caranya Bu? Kalau menurut pengalaman saya tahun lalu itu membimbing anak-anak yang belum bisa baca tulis di luar jam KBM, Bu. Jadi setiap hari anak-anak yang belum bisa baca tulis itu belum boleh dipulangkan dulu. Mereka diberikan tambahan belajar atau bisa kita sebut bimbingan belajar di luar KBM, Bu. Jadi sejauh ini Bu Neri sudah bisa menerapkan kegiatan bimbingan di luar jam KBM ya. Setelah selesai pembelajarannya seperti itu ya Bu Neri ya. Oke, jika bisa dinilai ini Bu Neri dari skala 1 sampai dengan 10. Kira-kira ada posisi berapa ini Bu melihat kondisi Bu Neri dengan anak-anak Bu Neri di kelas 1 saat ini? Kalau melihat situasi dan keadaannya sepertinya masih berada di posisi 5, Bu Asri. Oke, kira-kira Bu Neri ingin anak-anak itu berada di posisi keberapa nih supaya ada perbaikan dari posisi 5? Inginnya ke posisi berapa kira-kira? Saya sih inginnya mencapai di posisi 8 ya untuk adanya peningkatan dalam hal baca tulis di kelas 1, Bu. Baik Bu, di posisi 8 dari 5 ya, berharap Bu Neri bisa naik ke posisi ke-8. Tentunya tidak semulus yang seperti Ibu bayangkan, pasti ada beberapa hambatan-hambatan yang akan Bu Neri alami. Nah, kira-kira apa saja hambatan yang selama ini Bu Neri alami untuk bisa membuat anak-anak itu lebih lancar membaca, menulis, dan berhitung? Nah, ini dia Bu Asri. Ada dua hambatan yang saya alami. Pertama, kadang anak-anak itu tidak mau dibimbing setelah pulang sekolah karena mereka melihat teman-temannya yang sudah bisa baca itu pulang lebih dahulu. Dan yang kedua, itu kurangnya dukungan dari orang tua dan bimbingan terhadap anak-anaknya untuk belajar baca tulis di rumah. Seperti itu, Bu. Berarti anak-anaknya itu merasa iri dengan rekan-rekan yang lainnya ya sudah pulang duluan, tapi mereka harus tinggal sebentar untuk ada tambahan belajar. Seperti itu ya, Bu Neri ya. Iya, betul, Bu. Ya itu, kemudian juga dukungan dari orang tua juga dirasa masih kurang ya menurut Bu Neri. Terhadap keberhasilan anak-anak dalam membaca, menulis, dan berhitung ya Bu. Oke, baik. Ada dua hal yang memang menjadi hambatan untuk melakukan hal tersebut ya. Kemudian hal apa yang bisa Bu Neri lakukan untuk mencapai anak-anak itu bisa membaca, menulis, berhitung dengan lancar Bu Neri? Kalau saya rencana membuat bimbingan belajar baca dan tulis setelah jam pelajaran, Bu, dan itu nanti diikuti oleh semua siswa kelas 1. Jadi, anak-anak yang sudah bisa baca duluan itu akan saya jadikan tutor sebaya, sekalian mereka juga bisa bantu saya untuk lebih meringankan pada saat bimbingan belajar itu. Dan yang kedua, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait hal ini untuk meminta kerjasama untuk bisa membimbing anak-anaknya untuk belajar baca tulis di rumah. Jadi orang tua tidak hanya mengharapkan anak-anak itu bisa baca dan bisa menulis hanya dibimbing di sekolah saja, tetapi di rumah pun harus ada bimbingan dari orang tua. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Ner. Jadi Ibu ingin melakukan dua hal ya, Bu. Ya, yang pertama akan melakukan bimbingan setelah jam KBN. Tapi itu semuanya untuk anak, Bu ya. Jadi akan menjadi tersebayar ke sejawatnya yang belum lancar membaca supaya tidak ada kecemburuan waktu seperti itu ya, Bu Ner ya. Kemudian yang kedua, ingin berkolaborasi dengan orang tua murid supaya mereka mampu membimbing anak mereka di rumah dalam kegiatan membaca, menulis, dan berhitung ya Bu Ner ya.
yang bisa berarti setelah kita tadi menyampaikan rencananya seperti itu, kemudian permasalahan seperti kira-kira ini seperti apa nih perasaan Bu Neri setelah kita melakukan percakapan seperti ini, dan tadi Bu Neri sudah menyampaikan rencananya. Saya pun sudah mendengarkan bahwa Bu Neri sudah luar biasa rencananya hari ini, tentang apa namanya permasalahan Bu Neri. Kemudian kira-kira perasaan Bu Neri setelah kita melakukan percakapan ini gimana Bu Ner? Uh, setelah berbincang-bincang dengan Bu Asri, saya merasa lega gitu Bu ya, sudah mengeluarkan unek-uneknya, dan saya merasa percaya diri lagi. Baik Bu Ner, Kemudian ya kira-kira 2 hal tadi yang Bu Neri sampaikan tadi ya, mau berkolaborasi dengan orang itu sangat positif sekali ya, dengan orang tua murid. Kemudian mau menjadi tutor sebaya dengan rekan sejawatnya ya, kira-kira kapan tuh bisa dilakukan Bu Ner? mungkin mulai besok Bu ya, ya dimulai rencananya mungkin mulai besok. Baik Jadi Bu Ner ya, dimulai besok ya rencananya. Oke, sekarang Bu Neri sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Neri. Kemudian kira-kira kapan ya Bu Neri bisa menindaklanjuti kembali percakapan kita hari ini? mulai besok sampai kira-kira 2 bulan ke depan Bu. Baik Bu Ner, ada lagi yang mau disampaikan Bu Neri? Cukup begitu aja dulu Bu Asri. Saya tinggal melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Neri rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Bu Neri ya. Anak-anak bisa lebih lancar lagi membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan waktu yang diharapkan. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya hanya berharap semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu Neri ya. Dan tadi Bu Neri juga bisa menemukan sendiri solusinya dan berkomitmen pada diri sendiri bisa melaksanakan rencana tersebut ya Bu Neri ya. Amin Bu. Terima kasih untuk waktunya Ibu sudah mendengarkan saya dan membantu untuk saya menemukan solusi. Baik Bu Ner, sama-sama Bu Neri. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Asri. Oke, Assalamualaikum Bu Asriani. Waalaikumsalam. Pak Alhamdulillah, Mus. Alhamdulillah ya Bu Asriani ya, sudah melakukan kegiatan Iya, coaching dengan Bu Neri ya tadi ya. iya Pak, betul. Nah, sebelum penutupan ini ya, saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan lagi nih terkait pasca observasi Bu ya. Jadi, pertanyaan pertama nih, apa sih yang sudah Bu Asriani lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Diinginkan di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi serta tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Begitu Pak. Oke, nah menurut saya nih sebagai observer proses coaching yang tadi dilaksanakan Bu Asriani dan Bu Neri itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, dan juga Bu Asriani tadi sudah berusaha tuh menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Neri sehingga tadi Bu Neri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan coaching juga tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih, sebelum saya tutup, ada nggak sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Asrani dan Bu Neri? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana caranya lebih memahami lagi Pak proses alur tirta ya Pak, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching kepada rekan sejawat dengan lebih baik lagi. Oke. Baik Bu Asriani, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang saya lakukan hari ini, semoga bermanfaat ya, baik untuk saya pribadi ataupun Bu Asriani dan Bu Neri. Terima kasih Bu Asriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.